Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Lutfi. Saat ini saya mengajar di SMP Islam Jabusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 jurusan bimbingan dan konseling tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan kelompok sebagai bahan penilaian uji kinerja PBG dalam jabatan 2022 di instansi saya SMP Islam Jabusari Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Tidak. Kenapa? Makan pentol sakit. Bukan pentolnya. Tapi tidak pernah sikatan. Iya kan, orang salah pentol ya kan. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kalian semuanya yang hari ini sudah mau berkumpul di ruang aula ini. Yang jelas mungkin bagi kalian ada beberapa yang ya berpikir kenapa kok kalian dipanggil ke sini dan jumlahnya tidak seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin kita satu kelas, kalau ini hanya beberapa siswa saja. Nah, perlu kalian ketahui bersama, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Kok kayak bertanya, what is this gitu kan ya. Nah, ya, jadi layanan bimbingan kelompok ini merupakan sebuah layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Jadi ada yang bimbingan klasikal kayak yang di kelas itu namanya bimbingan klasikal. Nah, kalau yang seperti ini namanya bimbingan kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini yang namanya kelompok itu kita saling sharing, saling tukar informasi agar anggota kelompok ini istilahnya bisa saling ngerti tentang apa, tentang sebuah tema yang akan kita bahas. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas salah satu tema ya, dan di sini kalian diminta untuk istilahnya berbagi pengalaman. Mungkin ada dari kalian yang pernah istilahnya melaksanakan atau punya pengalaman terhadap tema yang kita bahas, nanti bisa disampaikan. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kalian juga dituntut untuk saling terbuka. Artinya gini, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu istilahnya banyak menutupi, karena di dalam dunia bimbingan konseling itu ada asas namanya kerahasiaan, di mana apa yang telah disampaikan, apa yang diungkapkan dalam sebuah layanan itu pasti akan dirahasiakan. Di dalam bimbingan kelompok ini nanti saya minta kalian untuk saling bertukar, biar kita itu bisa saling paham. Oh, yang sebelumnya belum paham menjadi paham gitu. Wes, paham? Ya, apa yang harus kalian lakukan nanti? Diskusi dan tukar pendapat. Gitu. Udah, ini biar kita lebih semangat, biar kita lebih rame ya, kayak kemarin yang sudah jangan lupa sama jargon sekolah kita. Alvin hafal, dia langsung tersenyum. Nah, tak ingatkan lagi kalau memang belum hafal. Kalau nanti saya bilang siapa kita, jawabnya Pelajar NO. Siapa kita? Pelajar NU. Aswaja, NKRI, SMP Islam, BK, Luar biasa. sekalian ya. Nah, berarti kita coba yuk jajal. Pengen ini Faza ben suaranya itu juga terdengar gitu loh. Yang laki gitu ya. Oke, kita mulai. Siapa kita? Pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. Siapa kita? Pelajar NU. NKRI.
SMP Islam. Jaya, jaya, jaya. BK. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau gitu kan suaranya lebih jelas. Nah, gini, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke kalian. Yang pertama terkait dengan kegiatan-kegiatan kalian ketika di sekolah. Itu kalau di sekolah kalian biasanya dapat apa saja atau apa saja yang biasa kalian lakukan? Tidur. Kalau enggak ada yang ngajar. Nah, dapat tugas, it's okay. Nah, ini kalau kalian dapat tugas dari Bapak Ibu guru, apa yang biasa kalian lakukan? Mengerjakan sesuai tepat waktunya. Nah, karena gini, ada beberapa dari Bapak Ibu guru kemarin yang menyampaikan ke saya, ya. Jadi ketika ada tugas dari kalian itu banyak yang masih belum mengumpulkan. Termasuk kemarin ada tugas dari guru aswaja yang katanya juga belum dikerjakan. Ini tidak saat ditutupi. Karena memang ini kayaknya ya kalian-kalian ini tersangkanya. Nah, tema yang akan kita bahas sama dengan itu. Jadi tema yang akan kita bahas itu terkait dengan prokrastinasi. Prokrastinasi apa? Prokrastinasi itu apa? Nah, seperti yang saya lakukan tadi. Apa tadi? Menunda-nunda. Nah, betul. Menunda-nunda pekerjaan. Itu namanya prokrastinasi. Pak, saya mengerjakan. Nah, kamu mengerjakannya misalkan deadline 1 minggu. Kamu mengerjakannya kapan? Di hari terakhir pengumpulan. Gitu. Biasanya kita sering seperti itu. Kalau misalkan kalau di rumah. Ini kalau di rumah sholatnya gimana? Hah? Sholatnya tertib. Tapi enggak, ya kebanyakan dari kita kan seperti itu. Betul. Misalkan kalau di rumah melaksanakan sholat itu juga istilahnya sering terlambat gitu loh ya. Bukan kok terlambat habis waktunya, enggak, tapi lebih suka mepet waktu sholat berikutnya. Nah, sekarang coba, ini saya punya gambar, bisa kalian lihat. Nah, di gambar ini cewek main HP, di bawahnya ada buku dan sebagainya. Yang di bawahnya cowok tidur. Nah, terus ini pusing. Ini nah kalau ya dari gambar ini kira-kira Pin, menurut kamu apa Pin? Maksud dari gambar yang saya tunjukkan ini apa Pin? Lebih mementingkan hal yang lain dari tugasnya. Kalau kamu, Sep, T, apa yang kamu bisa gambarkan dari ini? Lebih mementingkan mainan. Lebih mementingkan mainan daripada mengerjakan tugas. Kamu kok senyum? Kayaknya kamu punya sesuatu yang kamu mau sampaikan. Hah? Ada ini yang sering kamu lakukan? Atau yang mana? Gambar ketiga. Kenapa ini? Mumet. Ya. Za, artinya apa ini gambar ini? Menunda tugas, menunda belajar, ya. V, meninggalkan pekerjaan. Mementingkan apa ya? Mementingkan Sa, menunda tugas dan lebih mementingkan bermain handphone. Menunda tugas dan lebih mementingkan. Nah, jadi benar. Kalau di sini ya, apa artinya dari ini? Coba kalian gambarkan. Yang paling atas itu
adalah orang yang lebih mementingkan sesuatu yang mungkin di situ kurang penting, ya kan? Karena di bawahnya ini adalah hal-hal penting, termasuk salah satunya tugas. Yang kedua sama, dan di situ akhirnya pusing. Selain pusing, nah, jadi ketika kalian melaksanakan kegiatan prokrastinasi, tentunya itu kan dampaknya banyak, gitu. Dampaknya banyak. Dampak itu apa tuh? Akibat. Faza. Kalau kamu misalkan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas itu tidak sesuai dengan deadline-nya, apa yang biasa kamu peroleh? Dimarahi siapa? Hah? Ibu. Biasanya kamu yang paling sering apa? Yang sering kamu tunda? Kalau kamu disuruh apa biasanya? Hah? Kamu kalau diperintah untuk sholat cepat atau enggak? Atau besok dulu? Apa lusa? Oh, udah boleh gitu ya? Satset. Hah? Tapi pada kenyataannya? Oke. Terus kira-kira ada Aida Septi, kalau menurut kamu ketika seseorang itu menunda pekerjaan, dampak yang bisa diterima orang itu apa saja kalau menurut kamu? Kena marah, terus apa lagi? Selain kena marah, tadi juga Faza kena marah, kamu juga kena marah. Kalau di sekolah, kira-kira? Mendapat hukuman, ya. Terus, Sep. Disuruh mengerjakan di sekolahan. Gimana? Sering banget. Sering gimana? Gas garap waktunya sudah habis. Serbangku. Ditaruh di serbangku. Tidak dikumpulkan berarti? Enggak. Aku mumet baik pecah. Cuma tinggal yo we. Terus kalau misalkan seperti itu, gurunya gimana ke sampean? Menanyakan tugas yang minggu kemarin. Ya tetap memintanya kan di kemudian hari. Selain itu kan sampean juga kena marah. Jadi sebenarnya dampaknya atau akibatnya juga buruk sih. Kalau misalkan salah satunya kan juga kena marah pasti, karena memang yang namanya deadline itu kan juga harus diselesaikan pada saat itu. Nah, selain itu kalau kalian juga istilahnya sering menunda itu, guru apa punya respect ke kalian? Tidak. Pasti tidak. Selain itu, apa yang kalian kerjakan bisa maksimal atau tidak? Tidak. Kan lebih tidak maksimal. Karena waktu mengerjakannya mepet. Terus kena marah, nilainya ndak jelas. Artinya nilai ndak jelas itu ya karena kita ngerjakannya mepet, akhirnya ngawur kan, gitu. Nah itu terdampak dari. Nah sekarang saya mau tanya, sahabat jenenge Vin, biasanya kamu kok melakukan hal seperti itu? Kalau kamu alasannya apa? Kok lebih suka memilih menunda daripada langsung dikerjakan? Mungkin karena banyak setan-setan yang menyetani saya. Banyak setan-setan yang menyetani. Contohnya apa? Ya digoda. Kalau nggak usah saiki kan bisa kok. Biasanya kok terus. Ini apa ini tersangkanya? Ya, kok dia menutupi? Mungkin merasa seperti setan. Kalau kamu, Vi, kalau kamu ya yang sering kamu lakukan ketika hal semacam itu, alasannya apa? Godaan para Kamu yang menggoda ini.
Udah ngene Pak, ceritanya aku Gini, ini mumet kayak pecah. Ya. Ayo iki dolanan abi, ngene tiba main mumet dolanan nih. Oh, kok kamu ajak main-main. Alasannya dengan tidak Jadi bener main-main. lah setannya aku jani. Jani itu jani. Baru kali ini setan yang aku setan ya kan. Ketika kalian tidak melakukan prokrastinasi atau melaksanakan tugas itu tidak ditunda-tunda, itu dampaknya terhadap kita juga sebenarnya bagus. Taman tidak banyak pikiran, gitu. Orang mumet kayak iki pangandeng flu, kan. Siapa kita? Oh, Mas berarti ini tidak semangat lagi. Siapa kita? Siapa kita? Mas Maja. MKRI. SMP Islam. BK. Ini loh, yang keras gini loh, enak kan? Biar tambah semangat lagi. Coba nanti kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, 2 kali. kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak tepuk bilangnya malam, kalian tepuknya 2 kali. enggak tepuk, karena biasanya kalau malam kalian Tidur. ya iya masa tidur tepuk-tepuk gini. Keren. Misalkan coba dulu pagi. Nah, siang. Nah, gitu. Malam. Arek ngelindir enggak jadi. Oke. Pagi. 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 Siang. Siang. Pagi. 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 Malam. Ternyata banyak yang tidak konsentrasi. Oke, selesai tepuk tangan untuk kita. Jadi intinya gini, penting sekali seseorang itu tidak menunda pekerjaan. Karena apa? Ketika kalian menunda, akibatnya bisa banyak. Contohnya apa saja? Kena marah, nilainya jelek, terus banyak pikiran, dapat hukuman dan macam-macam. Jadi banyak sekali ya sebenarnya dampaknya. Dampak negatif dari prokrastinasi itu isinya negatif semua. Nah, sebenarnya di sini yang pengen saya berikan ke sampean itu adalah tips bagaimana caranya untuk agar kita itu bisa menghilangkan prokrastinasi ini. Karena prokrastinasi ini merupakan sifat yang bagaimana? Yang jelek atau yang buruk. Makanya ini nanti harus dihilangkan dari kalian. Tujuannya biar apa ya tadi? Kalian tidak punya banyak beban pikiran, akhirnya pikirannya tenang, tidak ngelentru kabotan bebannya. Ya? Kayaknya banyak yang kamu pikirkan ya? Nah, ini apa saja yang kamu pikirkan? Hah? Mikir apa? Mikir ayang? Ya Allah. Jadi nanti kita membuat sebuah metrik Eisenhower. Tapi sebelum itu nanti kalian coba membuat dulu daftar kegiatan kalian. Jadi metrik Eisenhower ini nanti diperkenalkan kepada sampean itu tujuannya ya untuk membantu kalian mengatasi prokrastinasi ini. Nah, biar apa? Biar nanti kalian bisa membedakan mana kegiatan itu yang penting, mana yang kurang penting, mana yang sekiranya harus dihilangkan, mana yang harus dikerjakan. Tujuannya biar apa? Ya biar kalian tahu, oh ini harus segera saya selesaikan. Di dalam metrik Eisenhower ini ada 4 kotak ya, ada 4 kotak kan, beda-beda warna. Nah, di sini sudah ada tulisan penting, kurang penting, di sini mendesak dan kurang mendesak. Nah, nanti kegiatan yang menurut kalian penting dan sifatnya mendesak itu dimasukkan ke dalam sini dengan prioritas utama atau prioritas yang harus segera diselesaikan. Nah, yang kedua bisa kalian pilih yang penting kurang mendesak atau yang kurang penting tapi sifatnya mendesak. Nah, sekarang saya minta kalian coba buat daftar kegiatan sehari-hari. Jadi kalian uraikan kegiatan apa saja. Yang penting ketika menguraikan kegiatan ini, kegiatan itu jelas. Maksudnya jelas itu misalkan bantu-bantu ibu di rumah. Itu lebih jelas mana dengan kalian mencuci piring.
sama-sama itu untuk membantu orang tua di rumah, tetapi sifatnya atau lebih jelas yang cuci piring, ya kan? Kalau membantu orang tua kan banyak, ya. Nah, jadi uraian kegiatan-kegiatan yang kamu tulis ini nanti adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya spesifik atau yang biasa kamu kerjakan. Misalkan sekolah itu adalah level prioritas yang penting dan mendesak karena itu setiap hari, atau mungkin penting tapi kurang mendesak. Misalkan kamu kamu lakukan kan setiap jam 7 setiap hari. Nah, itu bisa kamu tergantung level. Kalau menurut kamu itu level prioritasnya adalah yang penting dan mendesak harus dikerjakan saat itu, ya harus dikerjakan. Yang penting itu cara membedakannya. Tapi sekarang kamu buat draft gini aja. Waktunya 10 menit. Iya. Sudah? Itu sampai jam berapa berarti? Setengah 5. Oke, sudah selesai. Coba selesai, saya pengen lihat dulu. Yang kalian kerjakan dari jam 1:30 sampai jam 5 sore ya. Itu kegiatan kalian ada apa saja? Ada, yang kamu ada? Ya. Sholat asar selesai. Seperti itu terus. Itu jam berapa saja? Tidak ada madrasahnya. Hah? Oh, sudah lulus. Sekarang berarti coba ini saya tanya dulu. Misalkan 1:30, dari 1:30 ke jam 2 itu ada waktu 30 menit, ya kan? Berarti ada waktu yang terbuang dong di sini. Setelah sholat. Sholat 30 menit kamu? Tidak mungkin. Nah, biasanya kebiasaan kita selain itu, kita itu juga kalau mau untuk merinci kegiatan, itu biasanya seperti ini. Padahal yang kalian lakukan itu banyak. Atau mungkin kalian misalkan disuruh untuk merencanakan sesuatu, itu biasanya mudah, gitu? Nah, makanya nanti kalian di rumah saya minta untuk membuat list kegiatan, coba belajar selama 1 minggu. Nanti kalian list itu. Saya pengen lihat apa saja yang ingin kamu kerjakan. Ya. Dari bangun tidur, Pak? Ya, selama 1 minggu. Jadi besok kalian sudah membuat rencana kerja. Selama 1 minggu itu apa yang akan saya lakukan. Kalau sudah ditentukan juga prioritasnya, level prioritasnya penting mendesak kah? Atau kurang penting mendesak, itu nggih. Nah, karena waktunya juga sudah selesai, intinya apa yang kita lakukan tadi
saya harap bisa memberikan manfaat. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang kamu sampaikan terkait dengan materi ini? Dilarang menunda-nunda tugas. Dilarang menunda-nunda tugas. Kalau menurut kamu, Bar, apa yang kamu dapat, Bar? Hah? Yo, info tuh bang. Apa? Tidak boleh menunda-nunda. Tidak boleh menunda tugas. Nah, tidak boleh menunda tugas berarti kita harus menyegerakan tugas. Nah, caranya biar kita itu bisa cepat atau mengerjakan tugas itu tidak ditunda-tunda itu bagaimana salah satu caranya? Hah? Punya tekad. Setelah itu Hilangkan rasa malas. menghilangkan rasa malas. Niat. Terus? Niat. Berniat, Pak. Lihat sholat. Kayak sholat niat gitu. Lapin. Yang kamu dapat apa, Bin? Saya dapat tidak boleh itu Apa, Bin? dapat hikmah Motivasi agar tidak Malas. Nah, caranya kamu biar tidak menunda pekerjaan dengan cara bagaimana? menghilangkan semua rasa-rasa malas dan sifat-sifat yang ada di hidup saya. Terus Sedikit berarti. untuk tugasnya tadi apa? kegiatan sehari-hari dan sehari. Salah satunya caranya dengan membuat list kegiatan sehari-hari dan memilih prioritas kegiatan. Ada dengan kotak metrik, action, metrik apa tadi? Action, hour. Ya, ada kotak penting mendesak dan kurang penting mendesak. Yang penting niatnya juga harus ditata. Yo, bagaimanapun juga memang niat itu menjadi sumber utama. Walaupun kalian punya list kegiatan, tapi kalau list kegiatan itu hanya dijadikan hanya sebagai sebuah tempelan, saya yakin kegiatannya tetap akan tertunda. Tetapi kalau sudah ada niatannya, ada tekadnya, terus kita buat list ini untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan, jelas itu akan lebih tertata lagi. Akhirnya kegiatan kalian bisa berjalan dengan lancar. Kalian tidak banyak pikiran yang akhirnya membuat kalian stres. Kakek pikiran stres. Kalau kita ringan, kita bahagia. Karena tujuan orang hidup itu sebenarnya di situ. Ya kan? Makanya niatnya harus ditata. Kalau kalian sekolah ya tetap tujuannya mencari ilmu. Ya, Bar, tugasnya itu dikerjakan. Kalau tidak bisa bagaimana, ya tanya ke yang bisa. Orang pikir dewe, akhirnya bledos lebokne jero bangku, alah wis bene gitu ya. Pasrah. Oke semuanya ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya yakin dan percaya sama kalian bisa setelah ini, saya yakin kalian itu bisa istilahnya berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi daripada ini. Dan nanti apabila ketika kalian masih punya hal yang ingin kalian sampaikan, kalian bisa mencari saya atau mungkin langsung datang ke ruang BK. Nanti kita bisa bicara lebih detail mungkin terkait dengan hal-hal yang kamu alami secara pribadi. Ya, curhat sama Evan santai. Najwa sih ya. Karisa ini ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, monggo silahkan, bisa temui saya langsung, gitu ya. Saya akhiri hari ini cukup sekian. Saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin di pertemuan mendatang saya berharap masih bisa ketemu lagi sama kalian agar bisa melihat perubahan baik kalian, ya. Tentunya perubahan yang lebih baik daripada hari ini. Oke, hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? SMP Islam.
Oke, terima kasih.